Bentar, Zoom-nya nge-hang. Baru mulai. Baik. Saya share screen dulu ya. Sebelum kita mulai, mungkin kita bahas dulu tes awalnya. Oke, tadi ada 14 orang ya yang sudah mengerjakan. Kemanakah 2 lagi? Ya, tahu. Mudah-mudahan sehat semua ya. Saya preview dulu kuisnya, tes awalnya. Ya, mari kita lihat. Mudah-mudahan sih saya nggak salah masukin kunci jawabannya ya. Ya, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah masih tentang turunan, tapi kalau minggu sebelumnya kita melihat beberapa aturan untuk turunan ya, termasuk definisinya, definisi turunan, kemudian teorema dasar untuk turunan, misalnya terkait penjumlahan, perkalian skalar, kemudian turunan fungsi konstan, turunan fungsi identitas, turunan apa lagi? Turunan dari perkalian fungsi, turunan dari pembagian fungsi, aturan pangkat, dan udah ya kalau nggak salah. Itu aja. Pada minggu ini kita akan melihat suatu aturan pada turunan yang membuat fungsi-fungsi yang dapat diturunkan menjadi jauh lebih bervariasi dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi kalau pada minggu kemarin yang mungkin bisa kita turunkan adalah fungsi-fungsi yang bentuknya seperti fungsi polinom ya, dan juga fungsi yang mengandung akar dan fungsi rasional. Nah, kalau dengan adanya aturan rantai ini kita mungkin bisa minggu kemarin juga kita sudah membahas turunan dari fungsi sin dan cos ya. Nah, minggu ini kita bisa mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut sehingga fungsi yang bisa kita cari turunannya menjadi lebih banyak variasinya. Nah, aturan rantai itu adalah aturan yang kita kenakan pada fungsi komposisi. Ya, biasanya yang diingat pasti bentuknya FOG atau GOF. Gitu. Nah, tidak hanya fungsi komposisi dari 2 fungsi saja, tapi bisa lebih dari 2. Misalnya di sini pada soal nomor 1, akan dicari aturan rantai dari komposisi 3 fungsi F, O, G, O, H. Gitu. Nah, kalau kita tuliskan dalam notasi Leibniz, maka turunan Y terhadap variabel X, gitu ya, dengan asumsi bahwa F, G, dan H-nya ini semua dituliskan dalam variabel X, kemudian range H berada di dalam domain G, range G berada di dalam domain F, kita dapat tuliskan aturan rantai turunan Y terhadap X adalah DFDG, DGDH, DHDX, itu seperti ini. Nah, cuma pernyataan ini benar atau salah? Ada yang jawab benar? Ini kalau lihat ininya betul ya, cuma yang seperti ini disebutnya notasi Leibniz, bukan notasi Lagrange. Notasi Lagrange itu yang bentuknya pakai F aksen, G aksen, gitu. Yang pakai tanda-tanda aksen itu namanya notasi Lagrange. Yang ini notasi Leibniz ya. Ada satu lagi masih ingat namanya notasi apa? Yang pakai D besar. Kalau ada yang Euler, Bu. Euler ya bacanya. Kalau ada yang pakai buku, ada yang pegang buku teks ini ada juga ternyata notasi Euler-nya di sini. Notasi Leibniz-nya baru diberikan sesudah pembahasan pakai notasi Euler. Nulisnya memang Euler ya, tapi meskipun orang Sunda tolong tidak dibaca Euler gitu, tapi dibacanya Euler. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Karena salah nama notasinya. Oke, kita lihat pernyataan soal berikutnya. Oke, nah pada saat kita menggunakan aturan rantai, kadang tentunya kita tidak bisa plek hanya menggunakan aturan rantai itu sendiri ya. Kita bisa mengkombinasikan dengan aturan-aturan yang lain gitu. Dan mungkin untuk menyelesaikan salah satu fungsi, menggunakan aturan rantai itu hanya salah satu pilihan. Jadi sebetulnya kita dapat menyelesaikan turunan fungsinya dengan menggunakan aturan yang lain
gitu ya, dengan cara memodifikasi bentuk fungsinya terlebih dahulu. Sebagai contoh, pada fungsi fx sama dengan x min 1 kuadrat, memang ini kita bisa pakai aturan rantai dengan cara memisalkan bagian dalam kurung ini, x min 1-nya kita misalkan sebagai fungsi lain ya. Jadi kalau ini f-nya adalah x min 1 kuadrat, kita misalkan x min 1-nya adalah g, gitu ya. Terus kita punya h merupakan x kuadrat, maka f-nya ini kita bisa tuliskan sebagai HOG gitu. Perlu ditulis nggak usah kali ya. Jadi bisa pakai aturan rantai. Tapi kita juga bisa mencoba menjabarkan terlebih dulu fungsi fx-nya ini. Ya, kalau fungsi fx-nya dijabarkan menjadi x kuadrat min 2x plus 1, tentu kita tidak perlu pakai aturan rantai di sini. Kita bisa pakai aturan penjumlahan, perkalian skalar, dan juga aturan pangkat ya. Aturan pangkat dan turunan fungsi konstan untuk menyelesaikan mencari turunan fungsi fx ini. Tuh, jadi tidak hanya dapat dicari menggunakan aturan rantai, kita bisa menggunakan cara lain. Aturan rantainya hanya merupakan salah satu pilihan untuk mencari turunannya. Jadi ini pernyataan yang salah juga ya. Tidak hanya menggunakan aturan rantai. Oke, kita lihat lagi. Nah, pada saat kita mengenakan aturan rantai untuk mencari turunan suatu fungsi, dalam hal ini kita perlu berhati-hati dalam memilih bagian mana yang kita misalkan, gitu ya. Kenapa? Karena itu kan nanti akan berpengaruh terhadap bentuk komposisinya seperti apa, komposisi apa dengan apa. Ya. Tentunya untuk fungsi yang bentuknya berbeda, pemisalannya juga akan berbeda meskipun sekilas terlihat mirip gitu ya. Contohnya di sini, kalau kita punya sin kuadrat x dan sin x kuadrat, apakah akan sama pemisalannya gitu ya, pemisalan u-nya kalau kita tuliskan ini sebagai fu gitu ya. Nah, yang mana yang kita pilih sebagai u? Dan kalau untuk yang bentuk pertama, sin kuadrat x, lebih cocok kita memilih u-nya sebagai sin x. Kenapa? Karena nanti bentuk fungsinya menjadi u kuadrat. Gitu. Sedangkan kalau di sini, ini yang kita pilih sebagai u bukan lagi sin x. Ya. Kenapa? Karena di sini yang bentuk kuadratnya adalah yang ada di dalam sinus, sehingga yang kita pilih sebagai u adalah x kuadrat. Jadi pemisalan yang kita lakukan untuk mencari turunan sin kuadrat x beda dengan pemisalan untuk mencari turunan sin x kuadrat. Gitu. Kita lihat posisi kuadratnya juga berbeda ya. Yang satu ini kuadratnya berlaku untuk sinus, yang satu lagi kuadratnya berlaku untuk x. Jadi ini pernyataan yang benar. Kita lihat soal berikutnya, soal keempat. Nah, aturan rantai dapat dituliskan dalam notasi Leibniz sebagai berikut. Ini betul ya, nah, seperti ini namanya notasi Leibniz, yaitu ddxf sama dengan dfdu dikalikan dengan du dx. Gitu. Kembali saya ingatkan bahwa notasi Leibniz ini tidak berlaku seperti aturan perkalian ya, meskipun memang kalau melihat ini gatal nggak pengen mencoret du-nya, coret sama dengan du dengan du-nya dicoret, nanti hasilnya jadi df dx gitu ya. Makanya sama dengan yang sebelah kiri. In a way itu memang terlihat seperti benar ya. Cuma kita perlu ingat kembali bahwa dfdu ini satu kesatuan, du dx juga ini satu kesatuan. Jadi nggak boleh dibagi habis gitu ya. Nah, yang ini pernyataannya adalah pernyataan yang benar ya. Gitu. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, aturan rantai tentu tadi sudah saya sebutkan ya, aturan rantai ini dapat kita kombinasikan dengan operasi-operasi lain pada turunan yang sudah kita bahas minggu kemarin. Aturan turunan dari fungsi konstan, turunan fungsi identitas, aturan penjumlahan, pengurangan, turunan perkalian fungsi, turunan pembagian fungsi, dan aturan pangkat. Tuh, ini pernyataan yang benar juga.
Oke, soal ke-6. Ya, di sini kita punya fungsi fx sama dengan sin 3x, terus dengan menuliskan u sama dengan 3x, berarti ini kan bentuknya fu sama dengan sin u gitu ya. Turunannya jadi apa? Turunannya berarti turunan dari sin adalah cos u dikalikan dengan turunan u-nya. Turunan dari 3x adalah 3. Jadi pernyataannya betul, ini 3 dikalikan dengan cos 3x. Nah, rasanya ini adalah salah satu contoh soal yang sudah ada di dalam modul ya. Jadi kalau modulnya sudah dibaca-baca, insya Allah bisa. Ini juga kayaknya udah dipelajari ya, mungkin di SMA terkait aturan rantai ini. Nah, Oke, kembali lagi. Dapat dicari turunannya dengan aturan rantai saja. Ya, tidak hanya dengan aturan rantai, tapi perlu dikombinasikan dengan aturan lain untuk mencari turunan. Misalnya, ini ada bentuk pembagian ya, berarti kita pakai aturan pembagian fungsi. Kemudian yang pakai U per V, turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Kemudian ini juga ada bentuk akar dan bentuk pangkat ya, sehingga kita harus pakai aturan pangkat juga selain aturan rantai. Nah, ini pernyataan yang salah ya. 3 soal lagi. Oke, aturan rantai pada turunan digunakan untuk mencari turunan dari komposisi dua buah fungsi, betul ya. Mau lebih dari 2 juga boleh. Ini di Mapolnya gimana? Kita rasanya pernah lihat juga ya bentuk window dari differentiation methods pada Maple. Kita sudah lihat beberapa tombol-tombol yang ada pada window differentiation methods. Dan untuk aturan rantai ini tombolnya namanya chain rule gitu. Jadi bukan chain law tapi chain rule. Ini pernyataan yang salah ya. Aturannya bukan pakai law tapi pakai rule. Soal terakhir. Oke, sekarang kita punya fx sama dengan sin 2x ditambah 2 cos 3x. Aturan apa aja yang perlu kita pakai untuk mencari turunan fungsi ini? Kita lihat ada bentuk tambah ya, ada operasi tambah, berarti kita pakai aturan penjumlahan. Ada 2x, 3x, dan 2 kali cos x, berarti kita pakai aturan perkalian skalar. Ada sin dan cos, kita pakai aturan turunan fungsi trigonometri. Dan ada bentuk 2x, 3x di dalam sinus dan kosinus. Ini nggak bisa langsung kita selesaikan, tapi harus kita pakai aturan rantai pada turunan. Jadi ini pernyataan yang benar ya. Kita klik finish attempt. Submit dulu ya, supaya saya bisa cek ini penjelasan saya ada yang salah nggak. Oke, tidak ada yang salah ya kunci jawabannya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sebentar saya kirim link buat sekolah anak saya dulu ya. Nah, mari kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ya, tadi sudah dibahas tes awalnya. Oh iya, Siti Umay, Umay ada apa? Ibu izin bertanya kalau misalkan hasil tes awalnya dari tes awal 1 sampai tes awal 3 masih kurang dari KKM-nya misalkan, itu teh ada ujian lanjutannya atau gimana? Ada remed kayak gitu? Oke, kalau untuk tes awal mungkin saya ingatkan kembali porsi ininya apa aja ya.
Porsi penilaian teh apa aja? Tes awal tuh kecil kok, Insya Allah. Tes awal itu 10% ya. Kemudian ada tugas, ada latihan ya. Ada latihan 30%, video 30%, dan juga tugas akhir. Tugas akhir praktikum ya, ini 30%. Nah, jadi biasanya memang tes awal itu banyak yang agak kurang nilainya. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalnya latihan dan video dan tugas akhirnya rajin, maksudnya latihan dan videonya rajin mengerjakan, rajin mengumpulkan gitu ya. Kemudian tugas akhirnya juga dikerjakan dengan baik, biasanya sih rata-rata dapat A gitu. Ya rasanya hampir semua dapat A ya yang ikut praktikum. Jadi tes awal ini nggak terlalu ngaruh sih. Kenapa? Karena kalau soal nilai latihan tuh rata-rata 90-an ya, plus-plus. Tugas video juga 90 plus-plus. Tugas akhir kalau sangat baik ya sama juga ya 90 plus-plus juga. Apalagi kalau rajin nanya, rajin berkomentar gitu saat nanti teman-temannya presentasi. Mungkin bisa dicek aja ya kalau misalnya tuh tes awalnya ada jeblok nih, say 60 gitu ya, bisa dicek sendiri ini dapatnya apa. Kayaknya masih berapa nih, 27 kali 3, 81 gitu. Dari sini aja udah 81. Jadi insya Allah udah dapat A di tangan meskipun tes awalnya mungkin kurang baik. Gitu. Makanya ini saya set 10% saja. Ya. Menjawab pertanyaan yang tadi apakah ada remedial, ya nggak ada, karena umumnya sih udah terpenuhi, nilainya sudah terpenuhi dari nilai latihan, video, dan tugas akhir. Gitu. Oke ya? Ya, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Tapi tetap ya tolong mengerjakan tes awal. Kenapa? Karena buat ngisi attendance itu kan mesti ngumpulin semua, tes awal dikerjakan, latihan dikumpulkan, video juga dikumpulkan linknya. Kalau nggak bisa akses attendance. Oh ya, tapi kalau misalnya memang ada kesulitan teknis, misalnya misalnya pas mau ngakses e-kuliah, terus e-kuliahnya lagi error gitu, nggak lagi kepenuhan aksesnya, lagi banyak nggak nge-lag dan lain-lain, atau misalnya mati lampu kehabisan kuota dan lain-lain, boleh dilaporkan nanti. Mungkin bisa diberikan kelonggaran untuk menyusul gitu, mengikuti tes awalnya. Tapi kalau misalnya bangun kesiangan itu nggak termasuk ya. Oke. Oh ya, ada lagi yang mau ditanyakan, berkomentar, bertanya? Ada ya. Kalau tidak ada, saya malah lupa buka Maple-nya. Oke. Mari kita lihat. Seperti yang tadi sudah dibahas ya, aturan rantai itu, jadi kita seperti memisalkan bagian fungsinya sebagai fungsi yang lain gitu. Jadi kita menuliskan fungsi yang akan kita turunkan sebagai komposisi dari 2 atau lebih fungsi. Nah, yang jadi masalah adalah bagian mana yang perlu kita misalkan. Kalau di modul ini mungkin masih cukup sederhana ya, contohnya yaitu akar dari X kuadrat ditambah 1, cari turunannya gimana. Saya pindah dulu ke sini. Maaf, lupa ganti warnanya. Akar dari X kuadrat ditambah 1. Ya. Nah, kalau kita ingin mencari turunan fungsi ini kan bisa, misalnya ini fungsi F ya.
kita bisa sebetulnya seperti membagi dua bentuk fungsi ini sebagai fungsi G dan fungsi H. Mau yang mana yang G? Misalnya yang G-nya adalah akar dari X, yang H-nya adalah X kuadrat ditambah 1. Dan dari kedua fungsi ini kita tuliskan F-nya sebagai komposisi G dengan H. Nah, bagaimana kita mencari turunan fungsi F? Turunan fungsi F ini kita dapatkan sebagai turunan fungsi G terhadap H dikalikan dengan turunan dari H-nya terhadap X. Umumnya di sini kita memisalkan satu bagian fungsinya sebagai U gitu ya. Yang mana yang menjadi U? Yang H-nya ini. Kita biasanya misalkan ini U sama dengan X kuadrat plus 1. Sehingga untuk mencari F-nya ini menjadi FU, gitu ya. Atau ini akar dari U. Dan untuk mencari F aksen X, ini kita turunkan F aksen U dikalikan dengan U aksen. Seperti itu ya. Jadi ada dua bentuk yang mungkin kita bisa pakai untuk mengingat seperti apa bentuk aturan rantai, yang ini, dan juga yang itu. Tuh. Nah, ya kedua bentuk ini kita sebut sebagai aturan rantai. Kenapa disebut aturan rantai? Saya nggak tahu juga ya. Apakah karena melihat bentuk komposisinya gitu semakin lama jadi semakin panjang, bulat-bulat seperti rantai gitu ya. Atau karena ini berlanjut terus. Nah, jika kita punya fungsi yang mungkin komposisinya bukan hanya dari 2 buah fungsi, tapi 3 buah fungsi, 4 buah fungsi, dan seterusnya, maka nanti bentuk perkaliannya akan semakin panjang. Oh, yang ini belum saya selesaikan ya. Jadi kalau fungsi F-nya seperti ini, turunannya gimana? Kita akan punya turunan G-nya. Kalau F-nya menjadi akar U, maka F aksen X-nya adalah turunan dari akar U. Akar U itu apa? U pangkat 1/2 ya. Turunannya apa? 1/2 U pangkat 1/2 kurangi 1. Lalu dikalikan dengan U aksen. Nah, kalau U-nya adalah X kuadrat plus 1, berarti U aksennya adalah apa ya? 2X, Bu. Betul, 2X. Satunya kemana? 0. Ya, turunan dari satunya adalah 0. Jadi, kalau mau komplit, kita tuliskan seperti ini ya, 2X ditambah 0 sama dengan 2X. Oke, sehingga hasil yang kita dapat adalah 1/2 U pangkat min setengah kalikan dengan 2X. Nah, yang perlu diingat adalah karena tadi F-nya kan dalam variabel X, kita jangan lupa mengembalikan U ini kembali ke variabel X-nya. Jadi kita substitusi balik. Sehingga yang kita dapatkan adalah, ini U-nya saya pindahkan ke bawah, 1/2 akar dari X kuadrat ditambah 1 kalikan dengan 2X. Tentunya di sini kita bisa sederhanakan ya, ini 2 dibagi 2 menjadi 1, X dibagi X-nya tidak bisa ya. Sehingga hasilnya adalah X dibagi akar dari X kuadrat ditambah 1. Seperti itu. Nah, dengan adanya aturan rantai ini, fungsi yang bisa kita turunkan menjadi lebih seru. Kenapa? Ya, ini salah satu variasinya ya. Jadi di dalam akarnya tidak hanya lagi harus X saja, tapi bisa X, bisa polinom gitu sekarang di dalam akarnya. Kalau sebelumnya kan nggak boleh ya, kita cuma boleh mencari turunan dari X pangkat R gitu untuk R-nya suatu bilangan rasional.
ini bisa kita pakai, bisa kita cari turunannya menjadi Rx pangkat R-1 ya. Nah, tapi sekarang kita bisa mencari turunan misalnya X kuadrat plus 10X min 12 pangkat min 3 per 17 misalnya ya, kalau mau rada ajaib. Nah, dengan memisalkan bagian dalam ini sebagai U, kita bisa mencari F aksen X adalah F aksen U dikalikan dengan U aksen. U aksennya apa ya di sini? 2X ditambah 10 kurangi 0 alias 2X plus 10. Turunannya jadi apa ya? U-nya apa? Maaf, ini FU-nya apa ya? FU-nya adalah U pangkat min 3 per 17. Jadi, turunannya min 3 per 17 U pangkat min 3 per 17 min 1 kalikan dengan U aksen. U aksennya berapa? 2X plus 10. Itu ya. Jadi min 3 per 17 2X plus 10 dibagi U-nya apa ya? Tadi X kuadrat plus 10X min, lagi auto save dulu, 12 pangkat min lagi, udah ke bawahin 20 per 17 seperti itu ya. Ini masih sederhana lah ya. Bagaimana dengan yang tadi kita lihat di soal apa, soal tes awal? Ini pada nyatet dulu kah? Atau nanti aja ya dilihat lagi cocoretan dari saya. Ke sebelah mana? Kita ke bawahin dulu. Nah, mungkin yang perlu kita pilih ini akan berbeda pada saat kita punya bentuk yang mirip tapi ternyata beda, gitu ya, serupa tapi tak sama. Misalnya kita punya fx adalah sin kuadrat x dan kita punya gx adalah sin x kuadrat. Hati-hati mengartikan kedua bentuk ini. Garis dulu deh. Ya, kalau sin x kuadrat maknanya apa? Ini adalah sin x dikuadratkan. Kalau yang ini, jadi ini kuadratnya untuk fungsi sinusnya, kalau yang ini kuadratnya untuk x-nya ya, seperti tadi sudah disebutkan. Pemisalannya tentu akan berbeda. Bagaimana cara kita memilih pemisalannya? Kita lihat yang di kurungan ya biasanya. Kita lihat yang nanti akan dipangkatkan gitu, atau kalau misalnya mengandung fungsi sin, mungkin kita bisa terlebih dulu membayangkan ini fungsi apa sih? Kan fungsi komposisinya tadi saya tuliskan sebagai GOH ya. Mana kenangan? GOH ya. Nah, kita tentukan dulu ini kira-kira mana yang akan menjadi G-nya. Fungsi yang besarnya ini seperti apa? Ini fungsi kecil yang kemudian dimasukkan ke dalam fungsi besar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini fungsi besarnya yang mana? Yang ini ya. Nah, di dalam fungsi besarnya, ini fungsi yang kecilnya, yaitu sin X. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang Gx, fungsi besarnya adalah fungsi sin. X-nya berada di dalam sinus. X kuadratnya berada di dalam sinusnya. Sehingga untuk pemisalan ini, untuk fungsi f, yang kita pilih sebagai u-nya adalah sin x.
Supaya apa? Supaya FU-nya menjadi U kuadrat. Ini fungsi G-nya ya, kalau tadi kita tuliskan sebagai GOH. Sedangkan di sini yang kita misalkan sebagai U adalah X kuadrat, supaya GU-nya ini menjadi sin U. Gitu. Jadi pada dasarnya sih kita akan menyederhanakan bentuk fungsi yang akan kita turunkan menjadi fungsi-fungsi yang sebelumnya udah kita bisa cari turunannya dengan cukup sederhana. Gitu ya. Nah, terus jadi apa? Oke, kalau U-nya adalah sin X, berarti U aksennya turunan sin adalah cos X ya. Kalau yang ini U-nya adalah X kuadrat, U aksennya adalah 2X. Sehingga F aksen X tadi adalah F aksen U dikalikan dengan U aksen. Yang ini sama ya, G aksen X, ini adalah G aksen U dikalikan U aksen. Kita tinggal substitusikan, turunan dari U kuadrat adalah 2U, U aksennya adalah cos X. Sedangkan yang ini G aksennya turunan sin U adalah cos U, dikalikan U aksennya 2X. Kembali lagi, jangan lupa untuk mengembalikan semua variabel U-nya ke dalam variabel X. Yaitu tadi U-nya adalah sin X, berarti yang kita dapat 2 sin X cos X. Ya. Ada yang masih ingat identitas trigonometri? Kalau 2 sin X cos X hasilnya apa? Sin 2X. Iya, betul. Andika ya. Sin 2X. Nah, kalau yang ini kita ganti jadi biasanya sih kalau ada bentuk perkalian polinom dengan fungsi trigonometri, polinomnya ditaruh di depan, fungsi trigonometrinya di belakang. Jadi kita tulisnya kayak gini, 2X cos X kuadrat. Supaya apa? Supaya kita tidak salah mengalihkan polinomnya dengan polinom yang ada di dalam cos. Ya, tolong jangan terlalu kreatif juga ya. Ini jadi jangan dibuat menjadi cos 3X pangkat 3 ya. Ini beda. Tidak bisa kita kalikan 2X-nya dengan X kuadrat di sini, karena 2X-nya sebagai pengali dari kosinus, bukan pengali dari X kuadrat. Itu. Sampai sini oke ya? Ya. Boleh dilanjutkan dulu ya. Kita lihat kembali. Gimana kalau tadi kan kita hanya melihat komposisi dari 2 fungsi. Apa yang terjadi kalau kita punya 3 fungsi, 4 fungsi, dan seterusnya? Aturan rantai dari komposisi 3 atau lebih fungsi. Nah, misalkan sekarang kita punya fungsi, fungsi apa ya? Fungsi P misalnya, Px ini kita tuliskan sebagai FOGOH. Jadi komposisi dari 3 buah fungsi. Maka nanti turunan Px ini adalah df dg, dg dh, dh dx. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan misalnya G-nya sebagai U, H-nya sebagai V, maka nanti P aksen dari X-nya adalah DF. Kok DF lagi ya?
Sebentar, saya bingung dulu. Ya, jadi kalau misalnya kita mencari F aksen X, ini adalah F aksen U kalikan dengan U aksen V dikalikan dengan V aksen. Gitu. Ini P aksen X-nya. Benar nggak? Bentar, kayaknya salah ya. Ya, gitu. Dan ini nanti semakin lama bisa semakin panjang tergantung seberapa rumit fungsi yang kita punya yang akan dicari turunannya. Sebagai contoh, misalnya kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 3x dibagi sin 4x pangkat 3 misalnya. Ya, ini komposisi dari berapa fungsi ya? Kita lihat pertama ada bentuk x pangkat 3, kemudian ada bentuk bentuk apa ya? Ada bentuk pembagian fungsi ya. Ini ada bentuk U per V. Bentuk x kuadrat plus 3x. Gimana nulisnya? Dibagi dengan, wah saya juga bingung nulisinnya, bentar ya. Oke, mungkin saya langsung tuliskan dalam bentuk ini aja ya. Jadi ada U kuadrat, U pangkat 3, kemudian ada bentuk pembagian V per W, kemudian ada bentuk W-nya adalah sin UVW X dan X lagi ya. Sin S gitu ya. Terus ada lagi S-nya adalah 4X. Nah, jadi gimana cara kita memisalkan? Oke, kita pertama misalkan U-nya adalah X pangkat 3 ditambah 3X dibagi sin 4X. Ya. Sehingga kan kita punya FU sama dengan U pangkat 3. Nah, tapi untuk mencari turunan U, kan kita harus mencari U aksen ya. U aksennya gimana? Ini kita misalkan lagi. Kita misalkan lagi, atasnya V, V-nya sama dengan, kayaknya saya nggak akan muat tulisnya di sini. Kasih space lagi ya. V-nya sebagai X pangkat 3 plus 3X, dan kita juga punya W sebagai pembaginya, yaitu sin 4X. Nah, kalau kita tuliskan U-nya sebagai V per W, turunan U aksennya adalah V aksen W dikurangi V W aksen dibagi W kuadrat. V aksennya kayaknya cukup mudah kita cari karena merupakan polinom ya. V aksennya berarti 3X kuadrat ditambah 3. W-nya nih, mencari W aksennya gimana? Wah, kita perlu pemisalan lagi bahwa S adalah 4X, S aksennya adalah 4. Jadi W aksen, W-nya adalah sin S, sehingga W aksen adalah turunan dari sin adalah cos S, dikalikan dengan S aksen. Jadi hasilnya adalah cos 4X dikalikan 4 atau 4 cos 4X. Gitu ya. U aksennya apa? Kita substitusikan lagi ke sini.
Aduh, saya menyesal kok bikin soal panjang banget ya jawabannya. X pangkat 3 ditambah, salah. Kan turunannya. Turunan dari V aksennya adalah 3x kuadrat ditambah 3, kalikan W-nya sin 4x. Tidak cukup. Mari kita sambung ke sampingnya. Dikurangi V-nya X pangkat 3 ditambah 3X. Kalikan lagi W aksennya. Aksennya apa ya? 4 cos 4X. W kuadratnya adalah sin 4X kuadrat. Apakah bisa disederhanakan? Harusnya bisa ya. Jadi apa? Oh, atasnya nggak bisa diapa-apain. 3x kuadrat plus 3 sin 4x dikurangi 4x pangkat 3 plus 3x cos 4x dibagi dengan sin kuadrat dari 4x. Oke, kita sudah punya U aksen. Berarti sekarang untuk mendapatkan F aksennya, hasilnya ada 3U kuadrat dikalikan U aksen. Panjang lagi ya nulisnya. 3 kali U-nya yang mana? Ya ini ya. X pangkat 3 plus 3X dibagi sin 4X dikalikan dengan U aksen. U aksennya panjang. 3X kuadrat plus 3 sin 4X dikurangi 4X pangkat 3 plus 3X cos 4X dibagi dengan sin kuadrat dari 4X. Bisa disederhanakan? Kayaknya sih bisa. Hasilnya jadi apa? 3 kali bentar. X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 3X plus 3 kali sin 4X kurangi 4X pangkat 3 plus 3X cos 4X dibagi sin kuadrat 4X. Gitu ya. Lebih seru ya soal yang bisa kita cari turunannya. Dan ternyata soal yang mungkin kalau dilihat awalnya kok kayak sederhana ya, ternyata pas dicari turunannya panjang lebar begini. Mau dicatat dulu atau nanti aja ya, mungkin bisa dilihat kembali coret-coretannya. Oke. Nah, mungkin kita lihat soal untuk aturan rantainya seperti apa ya. Aturan rantai ini juga nanti bisa dimanfaatkan untuk mencari turunan tingkat tinggi ya, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Ya, tinggal mengenakan aturan rantainya pada turunan fungsi yang sudah didapat sebelumnya. Itu untuk mendapatkan turunan kedua dan seterusnya. Kita coba lihat soal UTS dari tahun kapan? Nah, ini. Tahun berapa ini? 2019 ya. Mana yang kira-kira bisa kita pakai aturan rantai? Apakah perlu di Zoom? Coba. Oh, ini belum kita bahas ya. Fungsi eksponen turunannya apa? Saya tuliskan di sini. Ada beberapa fungsi yang mungkin perlu kita tahu juga turunannya, yaitu
turunan fungsi eksponen dan logaritma. Natural. Yaitu E pangkat X, turunannya adalah dirinya sendiri ya, E pangkat X. Kemudian turunan dari logaritma natural X, ini adalah 1/X. Yang lebih seru, turunan dari A pangkat X, ini adalah, aduh saya juga lupa, bentar. AX ln A. Ya, untuk A-nya suatu bilangan real. Yang tidak nol. Oh maaf, bilangan real dan positif. Kalau nggak salah harusnya ini ya. R plus. Mesti ada yang nggak tahu R plus ini maksudnya bilangan real positif. Yang lebih besar daripada 0 ya. Kalau mau lihat, kalau ada yang pegang textbook ya, ada yang pernah iseng ngebuka-buka sampai halaman belakang. Nah, pada bagian halaman belakangnya ini ada yang namanya, ini kelihatan nggak ya? Saya harus. Oke, pada halaman paling belakangnya ini ada yang namanya tabel turunan. Jadi bentuk-bentuk turunan yang mungkin sudah banyak dikenal bisa dilihat di sini. Ada beberapa mungkin yang jarang dikenal juga ya. Misalnya mencari turunan dari inverse trigonometri, inverse sinus, inverse tangen, inverse kotangen, dan lain-lain. Turunan dari fungsi trigonometri hiperbolik, turunan dari fungsi A log X gitu. Jadi bilangan logaritma yang basisnya bukan bilangan natural di sini juga diberikan. Saya tulis aja deh. Hasilnya ini adalah 1/X. Ya, nanti inverse trigonometri kayaknya baru dibahas di kalkulus integral mungkin ya. Turunan inverse trigonometri. Mungkin nanti akan lebih terpakainya pada saat kuliah kalkulus integral sih ya. Kenapa? Karena di sini juga diberikan yang namanya tabel integral. Kelihatan nggak? Nah, tabel integral. Ada macam-macam bentuk integral yang mungkin bisa membantu untuk mencari yang integral dari fungsi-fungsi yang agak rumit. Gitu. Jadi kalau bisa memang ada buku teksnya karena akan terpakai sampai matematika kan kuliah kalkulusnya sampai 4 kali ya. Kalkulus diferensial, kalkulus integral, kalkulus berubah banyak, kalkulus lanjut satu lagi. Bedanya apa? Kalkulus diferensial membahas diferensial ya. Turunan, kemudian limit, dan kekontinuan. Nah, kalau nanti turunan, kalkulus integral ya bahasnya tentang integral. Dan penerapannya, kalkulus lanjut membahas tentang deret, kalau nggak salah, deret barisan dan deret fungsi. Penyelesaiannya nanti pakai turunan integral. Dan pembahasan deret itu nanti menjadi salah satu bentuk untuk metode numerik. Jadi fungsi sinus dituliskan dalam bentuk deret fungsi polinom. Nanti eksponen dituliskan dalam bentuk deret fungsi polinom dan seterusnya. Kalkulus berubah banyak ini nanti kalau kita melihat turunan dan integral dari fungsi-fungsi yang variabelnya bukan cuma X, tapi ada temannya XY, XYZ, dan seterusnya. Gitu. Ya.
Jadi mungkin bukunya akan terpakai selama 4 semester. Nah, kembali lagi kita tadi mau ngapain ya? Oh ya, mau bahas soal UTS. Kita lihat soal UTS-nya adalah kalau kita punya fungsi Y sama dengan 3E pangkat 2X cos 2X min 3. Apa tadi? Baru disebut udah nggak ingat lagi ya. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan E pangkat 3E pangkat 2X cos apa? 2X min 3. Nah, akan diperiksa apakah betul Y double aksen dikurangi 4Y aksen ditambah 8Y sama dengan 0. Oke, berarti apa yang perlu kita lakukan untuk memeriksa kebenaran pernyataan ini? Kita perlu tuliskan Y aksennya seperti apa ya, turunan Y-nya. Dan juga turunan keduanya, Y double aksennya seperti apa. Untuk mencari Y aksen, berarti kita lihat ini ada bentuknya, bentuk perkalian ya. Sehingga kita misalkan dulu nih, kalau dari sini kita punya U-nya adalah 3E pangkat 2X, dan kita punya V-nya adalah cos 2X min 3. Kita perlu cari nanti U aksennya dan juga V aksennya. Bagaimana kita mendapatkan U aksen? Lihat bahwa ini adalah bentuk fungsi eksponen, tapi pangkatnya bukan cuma X, tapi 2X. Berarti kita perlu pemisalan lagi. Kita misalkan S adalah 2X, ya. Sehingga U-nya adalah 3E pangkat S. S aksennya adalah 2. 3-nya tetap sebagai konstanta pengali, turunan dari E pangkat, ini kan bentuknya E pangkat S ya, turunannya adalah E pangkat S lagi, dikalikan S aksen. Jadi apa? Hasilnya adalah 3E pangkat 2X dikalikan dengan 2. Atau ini 6E pangkat 2X. Bagaimana dengan V aksennya? Kita lihat bagian dalam cos-nya ini bukan hanya X, tapi 2X min 3. Sehingga di sini kita misalkan lagi, T adalah 2X min 3. T aksennya adalah 2 ya. Nah, sehingga kalau di sini V-nya berubah menjadi cos T. Turunan dari V adalah turunan dari cos T, turunan dari cos apa? Min sin ya. Min sin T dikalikan dengan T aksen. Jadi ini min sin 2X min 3 kali T aksennya 2. Hasilnya min 2 sin 2X min 3. Gitu. Sampai sini oke? Saya ngapain ini? Nah, selanjutnya, kita kan mau nulis Y aksen ya. Jadi Y aksennya apa? Kita lihat ini kan bentuk perkalian antara U dan V. Berarti turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya adalah 6E pangkat 2X kali V-nya. V-nya adalah cos 2X min 3 kali U-nya 3E pangkat 2X kali V aksen. V aksennya min 2 sin 2X min 3. Tolong periksa apakah saya ada salah tulis atau salah hitung ya. Cos 2X min 3 ini dikalikan 2 kali 3 min 6 E pangkat 2X sin 2X min 3.
Selanjutnya kita diminta mencari turunan dari Y aksennya. Kita harus mencari turunan keduanya. Hasilnya apa? Penjabarannya tolong ditulis sendiri ya. Menggunakan langkah yang kurang lebih sama seperti tadi, hasilnya menjadi 12E pangkat 2X cos 2X min 3 min 12E pangkat 2X sin 2X min 3 dikurangi 12E pangkat 2X sin 2X min 3. Turunan sin itu cos ya. Jadi tandanya tetap negatif. 12 juga. Naik pangkat 2X cos 2X min 3. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung. Ini habis ya dikurangi. Yang tersisa adalah bentar. Oke. Jadi hasilnya min 24E pangkat 2X sin 2X min 3. Gitu. Terus kita periksa apakah betul Y double aksen kurangi 4Y aksen ditambah 8Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y double aksennya adalah min 24. E pangkat 2X sin 2X min 3 dikurangi 4 kali Y aksen. Y aksennya yang mana? Yang ini 6E pangkat 2X cos 2X min 3 min 6E pangkat 2X sin 2X min 3 ditambah 8Y. Tadi Y-nya apa ya? Sampai lupa. 3E pangkat 2X kali cos. Plus 8 ya. Plus apa min? Plus kali 3E 2X cos 2X min 3. Sama dengan min 24E pangkat 2X sin 2X min 3. Ini dijabarkan menjadi min 24E pangkat 2X cos 2X min 3. Ini dikalikan jadi plus 24E pangkat 2X sin 2X min 3. Satu lagi ya. 8 kali 3, 24 juga. E pangkat 2X cos 2X min 3. Nah, kita bisa lihat ya. Yang sin dengan sin ini jadi habis saat dijumlahkan min 24E pangkat 2X sin 2X min 3 ditambah dengan 24E pangkat 2X sin 2X min 3 dijumlahkan ini habis. Yang itu juga yang suku cosnya juga saat kita jumlahkan ini habis. Jadi hasilnya adalah 0. Masih hijau. Gitu. Kesimpulan ya. Jadi Y double aksen min 4Y aksen plus 8Y sama dengan 0. Terbukti ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini nih yang akan diminta pada saat UTS. Ya, untuk yang ini penjabarannya silahkan dilakukan sendiri ya, kurang lebih caranya sama seperti tadi. Berarti di sini kita misalkan ada U1, ada V1 gitu perkalian di sini. Ini ada U2, ada V2, nanti cari U aksennya seperti apa, U1 aksen seperti apa, V1 aksen seperti apa, U2 aksen.
V2 aksen pakai rumus turunan dari perkalian fungsi. Saya tulis aja ya, ini nanti kita misalkan sebagai U1, ini sebagai V1, ini U2, ini sebagai V2. Itu akan didapat bawahnya, 4 buah suku. Seperti ini. Oke, sebetulnya yang tahun 2019 itu ada 2 buah versi sih, tapi nggak terlalu jauh beda ya. Soal nomor 4-nya sama aja kayaknya. Ya, soal nomor 4-nya sama. Jadi tidak perlu kita bahas ulang. Ya. Oke, sesudah kita pusing-pusing mengerjakan dengan cara analitik, bagaimana cara kita melakukannya pakai Maple. Mari kita lihat Maple-nya udah dibuka. Nah, ini kalau UTS-nya statistik sedikit lebih sederhana ya. Mana mencari turunannya? Nggak dicampur sin, cos, dan pangkat sesuatu, tapi mencari bentuk turunan dari pembagian fungsi dan juga polinom. Cari turunan pertama dan kedua. Gitu. Anyway, mari kita coba lihat Maple-nya. Untuk pakai Maple, ini Maple-nya udah tampil? Udah, oke. Untuk pakai Maple, seperti biasa kita klik terlebih dulu New Worksheet. Klik, ya kalau mau mencari turunannya langsung sih kita bisa langsung, tanpa melihat langkah-langkahnya kita bisa tuliskan aja, menggunakan ekspresi simbolik ataupun pakai deklarasi fungsinya ya. Bedanya aku masih ingat. Kita pakai contoh yang ada di sini. Yang mana? Contohnya banyak ya. Yang tadi deh, yang riweh saya bikinnya. Nah, ini dia. X kuadrat plus 3X dibagi sin 4X. Lalu semuanya dipangkatkan 3. Oke, kita tuliskan. Apakah perlu di zoom? Di zoom aja. Pertama kita buat dulu pangkat 3-nya, masukkan ke dalam sini, lalu X kuadrat plus 3X plus 3X dibagi dengan sin 4X. Sin dalam, jangan lupa pakai tanda kurung ya, 4X-nya. Silakan dicoba, lalu kita tekan Enter. Untuk mencari turunannya, kita klik yang pakai notasi Leibniz, DDX dari F. Kita klik, tekan Enter. Keluar hasilnya seperti ini. Hasilnya beda ya? Oh, berarti ada yang salah dong. Bentar. Turunannya 3U aksen. Oh, maafkan. Saya lupa di sini nggak pakai kuadratnya ya. Ketinggalan kuadrat di sini. Jadi harusnya bentuknya lebih panjang lagi. Oke. Ya, karena di sini kan bentuknya F-nya adalah U pangkat 3, turunannya 3U kuadrat dikalikan U aksen. Ini ketinggalan kuadratnya ya. Gitu. Ya, silakan deh kalau mau dijabarkan sendiri. Tapi kenapa ini munculnya jadi sin pangkat 4? Pangkat 3, pangkat 4 ya? Why? Oh, karena dikalikan.
sin 4x dikalikan sin kuadrat 4x, jadi sin pangkat, maaf, di sini sin 4x-nya dikuadratkan ya, jadi sin pangkat 4, sin pangkat 2 kalikan sin pangkat 2 jadi sin pangkat 4. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian hati-hati, kembali saya ingatkan, jangan salah menggunakan tombolnya ya. Kalau kita pakai yang notasi Lagrange seperti ini, kalau kita tekan enter, hasilnya jadi beda. Gitu. Kenapa? Karena ini ada muncul ddx,xx, dan seterusnya. Jadinya tidak betul. Ini khusus kalau kita deklarasikan fungsi f-nya ya sebagai fungsi di Maple. Caranya gimana, masih ingat? Kita bisa pakai G titik 2 sama dengan X, lalu tanda panahnya kita tulisnya pakai tanda kurang, lalu tanda lebih besar. Kalau mau gampang sih ini F. Boleh nggak ya kayak gini? Kita coba. G1. Nggak mau. Oke, berarti nggak boleh. Copy paste saja. Ya, kita hitung G0 deh. G0 nggak bisa dihitung. G dari pi. Bisa nggak ya? Yang sinusnya nggak 0 berapa? Pi per 2. Oh, maaf, nggak bisa juga. Karena dikalikan 4, jadi pi per 8 deh. Oke, nah yang ini karena G-nya sudah kita deklarasikan sebagai fungsi, kita bisa cari turunannya pakai notasi yang Lagrange. Ganti F-nya dengan G, lalu tekan Enter. Hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau kita ingin mengetahui langkah-langkahnya, kita bisa pakai tools, tutors, tadi couple single variable. Kita pilih differentiation methods ya, sama seperti yang kita pakai minggu kemarin. Kita klik differentiation methods, lalu kita masukkan fungsinya. Tunggu pop-up window ini muncul, kita masukkan fungsinya. Nah, hati-hati kalau fungsinya panjang, penulisannya jangan sampai salah ya. Pertama, apa suku atasnya? Saya lupa. X pangkat 2 ditambah dengan 3X. 3X-nya jangan lupa kasih tanda kali, jadi 3 bintang X. Lalu dibagi dengan sin, jangan lupa tanda kurung setelah sinnya, 4X-nya 4 bintang X. Kalau kira-kira sudah aman, kita klik Start. Cek lagi apakah tuh salahnya. Pangkat 3-nya, oh enggak deh, ini udah masuk semua ya. Pangkat 3-nya tidak disimpan di luar, tapi suku atas dan suku bawahnya dituliskan pangkat 3. Sama seperti yang ada di sini ya. Bentuknya sama seperti tadi. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, boleh nggak kita langsung pakai quotient gitu ya? Kan ini ada bentuk pembagian. Ya, yang pertama kita pakai quotient karena Maple nulisinnya beda dengan apa yang tadi kita tulis ya. Yang saya tulis di Blackboard-nya. Nah, tadi kan saya misalkan F-nya sebagai FU pangkat 3 sehingga turunannya jadi 3U kuadrat kali U aksen. Gitu. Nah, kalau Maple kan nulisnya jadi kayak gini dipisah. Maka yang pertama kita lakukan, kita pakai quotient dulu. Nggak pakai aturan pangkat dulu. Oke, kita lihat ya hasilnya menjadi panjang lebar seperti ini. Kenapa bawahnya kenapa ada perkalian dengan 1 dibagi sin pangkat 6 dari 4X? Ini kan kalau pakai U aksen, U per V aksen kan hasilnya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Nah ini dibagi V kuadratnya itu ditaruh di depan. Kuadrat dari sin pangkat 3 dari 4X. Nah, sebenarnya yang perlu kita cari
ini nih masih ada yang tanda pakai DDX ya, ada 2 suku seperti ini. Apakah kita bisa langsung menyelesaikan? Nah, di sini kita cari dulu turunan dari yang depannya ya, X pangkat 3 kalikan X plus 3 pangkat 3. Berarti kita pakai perkalian ya. Di sini ada bentuk perkalian lagi. Perkalian itu pakai apa? Kenapa bentuknya seperti ini? Oh ya, Maple-nya juga ternyata mengubah sendiri ya. Bentuk X kuadrat plus 3X, dipangkatkan 3, dia X-nya dikeluarin dulu 1, jadi X dikalikan X plus 3. X dikalikan X plus 3, terus dipangkat 3, kan dua-duanya. Pusing nggak? Kadang-kadang gini ya, dari algoritma software itu hasilnya berbeda dengan yang dipakai oleh manusia gitu, karena dia mah ya komputer. Buat apa ya? Nah, jadi yang tadinya itu masih nggak apa-apa lah ya. X apa? X kuadrat plus 3X pangkat 3. Ini kalau pangkat bentar. Oh, betul. Ini dia tulis sebagai X kali X plus 3 pangkat 3. Terus jadinya ditulis X pangkat 3 dikalikan X plus 3 pangkat 3. Gitu. Ini sama Maple-nya ya, bentuknya memang jadi lebih ribet sih kalau kita mau cari turunannya. Kalau di sini kan kita bisa langsung cari turunannya, oke, turunan dari X kuadrat plus 3X itu kan 2X plus 3 gitu ya. Tapi kalau pakai ini jadi harus pakai aturan perkalian dari turunan. Salah, turunan dari perkalian fungsi. Yang bawahnya juga sama ya, dikalikan seperti itu. Sehingga untuk menyelesaikan bentuk turunan yang ini, kita pakai aturan yang perkalian. Perkalian bahasa Inggrisnya apa? Produk. Ya, kita klik produk. Nah, kita sudah dapat hasilnya, sekarang nambah lagi ya, beranak lagi. Turunan dari X pangkat 3 dan turunan dari X plus 3 pangkat 3. Turunan dari X pangkat 3-nya kita pakai aturan pangkat. Kita klik power. Selesai ya, depannya udah hilang nih DDX-nya yang 1. Yang ini gimana? Yang ini kita, apakah kita bisa langsung pakai power? Nggak boleh. Nah, kenapa? Karena lihat hint-nya. Notice the chain in the expression. Ada apa? Ada rantai. Perhatikan bahwa ada rantai di dalam ekspresinya. Jadi kita klik chain rule. Chain rule ini untuk aturan rantai. Nah, sekarang bentuk X plus 3 pangkat 3-nya dia tuliskan sebagai X besar pangkat 3 untuk X besarnya sama dengan X plus 3. Terus diapakan? Nah, X besarnya kita pakai aturan pangkat lagi, kita klik power. Hasilnya seperti ini. Sekarang yang perlu kita selesaikan yang mana ini nih, turunan X plus 3. Turunan X plus 3 ada bentuk penjumlahan, berarti kita mesti klik tombol sum. Ya. Sum untuk penjumlahan. Kemudian di sini ada bentuk fungsi identitas, berarti kita klik identity. Ada fungsi konstan, berarti kita klik konstan. Udah selesai ya. Sekarang yang tersisa kita menyelesaikan turunan dari sin pangkat 3 dari 4X. Apakah kita bisa langsung pakai power itu karena ada pangkatnya? Nggak bisa. Kembali lagi, kalau kita lihat di hint-nya, notice the chain in the expression. Gitu. Perhatikan bahwa ada bentuk rantai di dalam ekspresi ini. Jadi kita harus pakai lagi chain rule. Nah, kita lihat apa yang berubahnya.
yang berubahnya adalah, ini bisa saya perbesar nggak ya? Kok bisa? Nah, tapi dalamnya nggak bisa diotak-atik lagi. Apalagi yang berubahnya? Tadi sin pangkat 3 dari 4x-nya berubah jadi x pangkat 3, x besar pangkat 3. Untuk x besarnya adalah sin 4x. Di sini kita boleh selesaikan yang depan dulu atau yang belakang dulu. Jadi kita bisa klik lagi chain rule harusnya. X besarnya sekarang jadi ada 2 ya, dan ini memberikan bentuk yang berbeda. X besar yang pertama maknanya sin 4x, X besar yang kedua yang di belakang ini adalah 4x. Gitu. Kayaknya lebih baik kita selesaikan satu persatu ya, supaya nggak jadi bingung. Saya klik undo dulu. Nah, kita selesaikan dulu nih X besar yang depannya. Pakai aturan pangkat. Jadi kita klik power. Selesai, depannya tinggal kita selesaikan sin 4x. Yang ini harus kita pakai aturan rantai lagi. Kita klik chain rule lagi. Oke. Sekarang sudah berubah sin, mana ya ini, sin 4x-nya berubah jadi ddx besar, sin x besar. Turunan sin x besarnya kita bisa cari di bagian trig, pilih yang sin. Oke, sudah selesai, tinggal menyelesaikan turunan dari 4x-nya. 4x ini ada perkalian dengan konstanta, jadi kita klik constant multiple. Tinggal mencari turunan dari x-nya, kita pakai identity sebagai fungsi turunan dari fungsi identitas. Akhirnya selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, pastikan udah nggak ada lagi lambang ddx-nya di sini ya, atau kalau misalnya variabelnya bukan x, variabelnya pakai s, pakai t, ya berarti dds, ddt, dan lain-lain. Udah selesai semua, kita klik close. Dan dapat hasilnya seperti ini, panjang lebar ya. Saya perkecil lagi deh. Di zoom out lagi. Ya, jadi memang kalau menggunakan Maple, kadang-kadang langkah-langkah yang perlu diikutinya tidak sependek kalau kita kerjakan secara analitik ya, kita kerjakan secara langsung. Misalnya di sini, tadi kan kita tidak memisahkan pangkatnya menjadi pangkat atasnya pangkat 3, bawahnya pangkat 3 gitu ya. Sehingga ini kita pilih aja bagian dalamnya sebagai U, dan kita mencari turunan U pangkat 3. Dan karena ini makanya jadi lebih panjang juga hasilnya. Kemudian tadi yang x kuadrat plus 3x pangkat 3 sama Maple ini dipecah lagi jadi x pangkat 3 kali x plus 3 pangkat 3. Akibatnya kita harus pakai bentuk U aksen V ditambah UV aksen yang ini. Tuh, padahal sebetulnya lebih mudah kalau kita langsung cari turunan dari ini ya. Kita pakai aturan rantainya secara langsung. Itu ya, dan langkahnya harus dilakukan satu per satu, jadi jauh lebih panjang. Hasilnya gimana? Sebetulnya hasil yang didapat di bagian akhir ini sama dengan hasil yang didapat dari sini. Gitu. Hanya kenapa hasilnya beda? Ini kalau dijabarkan sih harusnya sama juga. Jadi kayak gini. Pakai apa ya? Pakai normal mungkin. Saya coba ya. Pakai expand aja deh. Expand apa normal ya? Kok nggak mau?
Oh, saya lupa. Kenapa hasilnya beda? Atasnya sama nggak? Dia ada yang salah gitu masukinnya? Nggak juga ya? X kuadrat plus 3X pangkat 3 dibagi sin 4X. Oh, karena di sini muncul sin kuadrat ya. Di sini muncul sin pangkat 3. Kalau ini kita keluarkan sin kuadratnya, coba kita panggil. Kita bisa klik kanan, pilih simplify dong. Tidak membantu ya. Kenapa jadi malahan lebih rumit bawahnya? Kita bisa klik kanan lagi, simplify lagi, normalize. Nggak mau juga, difaktorkan gimana? Oke, kita coba faktor. Malah lebih ribet ya. Kenapa hasilnya berbeda? Ya kayaknya sih kalau kita coba otak-atik sendiri hasilnya akan kembali ke bentuk yang sama. Cuma saya nggak kebayang apa yang harus dilakukan supaya bisa sama nih depan belakangnya. 3x kuadrat dan x plus 2-nya ini sama ya. Ini ada x kuadrat, ada 3x. Ada 3x kuadrat, 3x kuadrat. X plus 3 kuadratnya ada di sini. Apakah perlu diberi nama gitu? FG. Nah, kita tuliskan ini sebagai P gitu. Yang ini kita tuliskan sebagai Q. Apakah P sama dengan Q? Gimana ngeceknya? Coba P kurangi Q, apakah hasilnya jadi 0? Oh, betul. Jadi ini adalah bentuk yang sama. Bentar, saya salah ya? Milihnya P-nya yang mana? Oh, saya salah. Ini enter, ini pakai persennya 2. Kok jadi gini? Bentar. Oh ya, kita pilih right hand side-nya saja yang menjadi key-nya. Oh, enggak sekarang. Simplify. Oh ya, betul. Akhirnya setelah ngotak-atik ini adalah dua bentuk yang sama ya. Jadi ini kalau mau ngambil hasilnya aja, kita klik kanan. Terus pilih yang ruas kanan saja. Jadi ada right hand side. Gitu. Kita klik yang right hand side. Terus di sini saya berikan ini sebagai fungsi key. Terus kalau yang awalnya tadi, yang kita hitung secara langsung, ini didefinisikan, diberi nama sebagai P.
Untuk ngecek sama atau beda, coba aja dikurangi, harusnya hasilnya 0. P kurang Q di sini emang hasilnya rada ajaib gitu, panjang lebar. Supaya tahu hasilnya betul 0 apa enggak, kita pakai simplify. Simplify tanda persen untuk manggil operasi yang terakhir kita lakukan. Dan ternyata hasilnya memang 0. Tuh, supaya nggak salah sih kalau mau simplify-nya aja langsung P min Q. Seperti itu. Ya, untuk ngecek jawabannya betul atau enggak, karena bentuknya beda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Repotnya ngecek ini, ngecek hasilnya sama atau enggak. Kalau yang tadi kayaknya ya bisa sambil dicoba-coba ya, lihat hint-nya juga. Itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa cek soalnya sudah saya soal untuk latihan dan soal untuk videonya sudah saya tuliskan juga ya di kuliah. Kalau untuk latihan silakan coba nomor 1B, 1G, dan 1I. 1B, 1G, 1I. Dan juga nomor 3. Silahkan coba cari ya secara manual. Apakah bisa pakai Maple? Mungkin bisa dengan cara menuliskan akar X, nilai mutlak X-nya adalah akar dari X kuadrat. Gitu. Ini pakai aturan rantai, nanti U-nya pakai X kuadrat. Turunan dari akar X kuadrat harusnya dapat seperti ini. Bisa dicoba pakai Maple-nya tadi ya, differentiation methods. Untuk videonya, ini sedikit berbeda, silakan coba yang 2B. 2B ini F aksen 1, kalau diketahui FT-nya adalah T kuadrat plus 9 pangkat 3 dikalikan T kuadrat min 2 pangkat 4. Tuh. Jadi apa? Jadi di sini, kalau misalnya mau langsung hitung secara manual, F-nya dideklarasikan sebagai fungsi, tapi nanti nggak bisa, ya F-nya dideklarasikannya sebagai fungsi, cari turunannya baru dihitung F aksen 1. Tapi bisa juga F-nya didefinisikan sebagai ekspresi simbolik, nanti menghitung F aksen 1-nya pakai subs ya, yang subs X sama, subs T sama dengan 1, F aksen T. Itu. Kebayang nggak? Misalnya nih, tadi kan kita dapat P dan Q ya, P dan Q-nya sama-sama ekspresi simbolik, bukan fungsi. Kita bisa ngitung misalnya P1 di titik X sama dengan 1. Tadi saya nyobain pakai apa sih? Lupa. Oh ini ya. G-nya pi per 8, tapi ini kan G-nya sebagai fungsi. Jadi kita bisa langsung hitung seperti ini. Kita juga bisa hitung G aksen dari pi per 8. Lalu tekan enter, dapat hasilnya seperti ini. Tapi kalau tadi kita pakai F, F-nya kan bukan fungsi ya, tapi ekspresi simbolik dideklarasikannya. Sehingga kalau kita mau cari turunan dari F, misalnya di titik pi per 8, kita pakai subs apa? Subs X sama dengan pi per 8, div F, X. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Agak rumit pakai simplify aja. Klik kanan simplify. Hasilnya beda ya. Seperti biasa. Atau dipakai normal aja. Gak mau juga dia. Ya sudahlah. Tapi harusnya sih antara atas dan yang bawah ini sama aja nilainya. Tuh.
Jadi bisa pakai apa dideklarasikan sebagai fungsi atau dideklarasikan sebagai ekspresi simbolik, kemudian nanti dihitung turunannya pada titik tertentu. Kalau di sini diminta cari turunannya di T sama dengan 1. Oh ya, hati-hati juga ya kalau misalnya pakai mencari turunan pada saat ininya variabelnya bukan X, disesuaikan nanti. Karena ini kan DDXF, jangan lupa mengganti X-nya dengan T. Itu disesuaikan dengan variabelnya. Jadi kalau misalnya kita punya H adalah T pangkat 3 per sin 3T misalnya. Maka untuk menghitung turunannya, bukan DDX, X-nya ganti dulu dengan T, F-nya juga diganti dengan H. Untuk mendapatkan hasilnya. Karena kalau nggak diganti, hasilnya pasti 0. Ya, kalau variabel di sini beda dengan variabel di dalam fungsinya, hasilnya akan diberikan 0. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya serahkan kepada para aslab ya. Saya stop screen sharing dulu. Untuk mencoba Dinda, Gilan, Syifa. Syifa belum jadi co-host, saya jadikan host ya Syifa. Baik, mungkin jika diperlukan bisa bikin breakout rooms ya dengan para aslab untuk mencoba mengerjakan soal-soal latihan yang tadi sudah saya tampilkan. Mungkin sekian dulu dari saya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali minggu depan dengan materi apa ya minggu depan? Fungsi implisit ya, turunan dari fungsi implisit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada Syifa, Dinda, dan juga Gilan ya. Baik, Bu. Ya, saya duluan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.